Allah besok. Malam ini bang. Ya nggak apa-apa. Nggak masalah. Gajiku bang. Misalnya udah 3 bulan aku belum gajian dipotong. Aku lemparkan juga nanti HP ini lama-lama ya. Mau aku cek ulang Bang Juma. Maksud lo? Tidak sini nah, iya itu ibu dari Petalempu itu coba kelihatannya beliau bisa tuh untuk kita kerjasama untuk skincare. Oh iya boleh nanti. Ibu kan dikecantikan betul. Iya nanti makanya nanti sekalian nih tuh bikin lontong sekalian. Betul sekali. Panggilan tuh? Iya. Lukman sekalian. Iya, insya Allah. Teman-teman yang ingin bergabung untuk makan nasi lontong, sayur lontong silakan. Ya. Habis 1 Juli lah. Siap. Kenapa nggak sekalian 12 Juli? Woi, ulang tahun semua. Ya kita sapa dulu Bang Kiki, katanya ada mau disampaikan sangat penting host. Ya baik, silakan Bang Kiki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Juma, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya masya Allah, barakallah dari dulu. Masuk Bang Juma. Saya tuh sebenarnya dalam hidup tuh nggak punya fans selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ngikutin Bang Juma ya menjadi fans kedua saya lah. Ada suaranya gini Bang? Ya ada suara orang lagi diimpus. Iya, saya itu semenjak Suaranya ada Bang, tapi noise Bang. Oh. Berisik, kecil juga. bentar. Sekarang sudah jelas? Ya lumayan Bang, silakan Bang. Ya alhamdulillah akhirnya bisa masuk juga. Saya itu nggak punya fan ya selain Rasulullah SAW. Tiba-tiba di beranda saya nongol Bang Juma yang menjadi fans saya kedua. Masya Allah. Yang Orang tua dulu Bang, orang tua, ayah ibu kita. ayah ibu itu jelas. Sama istri kita. Betul Bang. Betul. Ya, anak-anak kita, cucu kita, tetangga kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, guru-guru kita, balu Bang Suma, gitu Bang. Betul ya. Iya jadi gini Bang, Gurunda. Jadi setelah saya ngikutin Bang Zuma itu dari dulu udah lama. Ya. Akhirnya saya ngikutin, saya pelajari semua pelajaran Bang Zuma itu saya catat sama yang mungkin pada intinya Bang Zuma itu sayang kepada saudara-saudara Oten kita. Yang akhirnya saya catat semua ilmu Bang Zuma itu, kemudian saya ajaklah saudara-saudara Oten dengan ilmu-ilmu yang saya dapat dari Bang Zuma. Cuman terakhir saya diskusi sama Oten itu ada 2 pertanyaan yang nggak bisa saya jawab. Apa tuh? Yang pertama itu dia itu buka surat Maryam ayat 71. Oh ya. Yang bunyinya itu katanya orang Islam juga pasti pada masuk Kristen, baca aja surat Maryam ayat 71. Masuk neraka kali. Iya masuk neraka maksudnya. Waduh, coba kamu jelasin. Nah karena ilmu saya belum banyak ya, akhirnya waduh saya belum bisa jawab. Nah itu mau minta penjelasan buat saya ngobrol lagi besok. Nah yang kedua dari Biblenya dia itu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kan kamu baca sendiri aja katanya, Tuhan Bapa dan saya adalah satu. Ya berarti dia Tuhan, itu saya nggak bisa jelasin. Jadi mohon pencerahannya Guru. Baik. Buat saya catat ini pelan-pelan saya catat buat ngobrol ini lagi. Yang lain juga sahabat-sahabat yang sering mendapatkan pertanyaan ini. Jawaban daripada
isi kandungan surah Maryam ayat 71 ya. Dan ini senantiasa selalu menjadi pertanyaan saudara-saudara kita, bukan pertanyaan, pernyataan untuk menyudutkan umat Islam bahwa umat Islam itu di neraka. Itu kita jelaskan dengan opsi kedua, Al-Quran surah An-Nasiyat. Kita mulai dari ayat 34. Di ayat 34 ini Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang hari kiamat. Fa iza ja'atit tammatul kubra. Apabila malapetaka besar telah datang. Apa itu? Huru-hara kiamat. Di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yauma yatazakkarul insanu ma sa'a, yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah pernah ia kerjakan ketika dunia belum kiamat. Wa burrisatil jahimu liman yara. Wa burrisatil jahimu liman yara. Dan neraka kemudian diperlihatkan dengan jelas kepada setiap manusia yang memiliki mata untuk melihat. Jadi poinnya di ayat 36. Wa burrizatil jahimu liman yara. Dan neraka diperlihatkan. Jadi yang ada di dalam surah Maryam ayat 71, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan, itu artinya seluruh manusia, bukan hanya umat Islam tapi seluruh manusia akan diperlihatkan dengan neraka, mendatangi neraka, dilihatkan kemudian oleh Allah neraka itu. Nah, lalu di ayat 37-nya Allah mengatakan fa amma man tagha, maka adapun orang yang melampaui batas, wa atharal hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kemudian kehidupan dunia, apa kata Allah? Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sungguh neraka tempat tinggalnya. Ini berkesesuaian dengan ayat ke-72. Summa nunajjil ladzina taqau wa nazaruz zalimina fiha jithiya. Kami selamatkan orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Ini yang diterangkan kemudian di ayat 39 di dalam Al-Quran surah An-Nasiyat. Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Ketika kemudian orang-orang melihat neraka, ternyata umat Islam hanya sekedar melihatnya, tetapi tidak tinggal di dalamnya. Apa buktinya? Di ayat 40-nya Allah Subhanahu wa taala kemudian menerangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Allah dan menahan dirinya dari keinginan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surga tempat tinggalnya. Subhanallah. Jelas ya Bang ya? Oke, sudah saya. Masya Allah. Nah sekarang kita masuk dalam pembahasan bahasa. Orang-orang Kristen ini kan cuma memahami Islam itu melalui proses terjemahan saja. Mereka tidak mengerti tentang Al-Quranul Karim. Mereka tidak paham tentang nahwu sarab. Mereka tidak mengerti tentang balaghah yang muncul kemudian, atau i'rab, atau apapun yang terkait dengan disiplin ilmu Al-Quran. Jadi di dalam surah Maryam yang tertuang di situ adalah kata Rabb, bukan kata ilah. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Di situ ada kata rabbika dari akar kata Rabb, tertuju kepada Tuhan bagi semua manusia. Jadi ketika berbicara mengenai Rabb, Rabbus samawati wal ard, berarti itu berbicara mengenai Tuhan pencipta alam semesta. Kata Rabb cakupannya itu adalah pencipta dalam skala umum yang menciptakan alam semesta. Itu Rabb. Tidak berbicara mengenai ilah. Kalau ilah itu cakupannya kecil kepada sembahan-sembahan. Andai saja di situ dituliskan ilah, maka di situ bisa jadi hanya untuk Islam. Tapi karena berbicara di situ mengenai Rabb, berarti berbicara mengenai seluruh ciptaan, yaitu manusia dalam hal ini. Jadi dalam bahasa Arab itu ada kata Rabb
dan ada kata ilah. Nah, sementara yang digunakan di sini adalah kata Rabb. Artinya bahwasanya ini bercerita tentang Tuhan bagi semua orang. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Dan tidak ada seorang manusia pun di antara kalian yang tidak mendatangi neraka, hal itu bagi Tuhanmu. Artinya bagi Tuhan pencipta alam semesta, yaitu Tuhannya alam semesta, Tuhannya orang Kristen dan Tuhannya umat Islam. Nah, hanya saja bahasa kita, bahasa Indonesia, Bung, itu tidak memiliki kosakata yang bisa memisahkan antara kata Rabb dan kata ilah. Rabb artinya Tuhan, ilah juga artinya adalah Tuhan. Rabb artinya sembahan, ilah juga artinya adalah sembahan. Tidak ada kosakata dalam bahasa Indonesia yang bisa dengan jelas memastikan perbedaan di antara dua kata Arab ini. Oleh karena itulah kemudian, ya, maka kita harus memaknai Rabb dalam konteks Tuhan bagi semua. Contoh yang saya uraikan tadi, Rabbus samawati wal ard. Sedangkan ilah merujuk kepada konteks sembahan yang cakupannya kecil. Nah, sehingga di dalam ajaran agama Islam, ketika berbicara mengenai siapa yang kemudian mendatangi neraka ini, itu tak lain dan tak bukan adalah orang kafir. Karena dalam surah Al-Maidah ayat 39, kemudian surah Ali Imran ayat 195, di situ jelas sekali bercerita tentang surga untuk orang Islam. Lalu di mana neraka itu untuk orang Kristen? Izinkan saya membacakan satu ayat di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya. Di sini bercerita tentang kata yang sama, wariduha. Tapi wariduha ini bercerita tentang spesial orang-orang kafir. Kita lihat, bismillahirrahmanirrahim. Innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun. Saya ulang. Innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun. Waridun waridun wa in minkum illa wariduha waridun wariduha. Wariduha kana ala rabbik itu bercerita tentang seluruh manusia. Sedangkan yang ada di dalam surah Al-Anbiya ayat 98, antum laha waridun, itu hanya merujuk kepada orang kafir saja. Innakum wa ma ta'buduna min ba'dunillah hasabu jahannam. Sungguh kamu orang kafir, apa yang kamu sembah selain daripada Allah adalah bahan bakar jahannam. Kamu pasti masuk ke dalamnya. Saya kira begitu, Bung, cara menjawabnya. Kalaupun masih ada guru-guru kita yang memberikan cara menjawab yang lebih hebat, yang lebih mudah dan lebih gampang kemudian untuk diberikan kepada saudara-saudara kita oten yang menyangka bahwasanya Islam itu masuk ke neraka, itu silakan aja belajar kepada mereka. Insya Allah semua itu akan memberikan hikmat kepada kita semua. Izinkan saya sebagai penutup untuk membaca Markus 9 nomor 49. Di situ diterangkan dengan sangat jelas ya bahwasanya karena setiap manusia akan digarami dengan api neraka. Markus 9:49. Kalau ini kita kembalikan kepada Kristen, artinya berdasarkan Markus 9:49, semua orang Kristen akan digarami dengan api neraka. Dan bisa saya buktikan itu, Bung. Kenapa saya mengatakan? Karena Yesus kelak akan apa istilahnya ini? Akan membaptis ya, akan membaptis orang-orang Kristen dengan membaptis orang-orang Kristen ini dengan api. Itu sering kita baca bagaimana di dalam kitabnya mereka
Ya, contoh misalnya di Lukas 3 ya. Lukas 3 di situ dikatakan, saya lupa Lukas 3 nomor berapa. Yesus akan datang dan akan membaptis orang Kristen dengan api. Mati meja. Oh iya betul. Lukas 3 nomor 16. Yesus akan datang dan membaptis orang Kristen dengan api. Kita lihat orang Kristen kalau dibaptis selama ini, dibaptis dengan air itu maksudnya dicelup dengan air, dipercik air atau direndam air, atau dia tenggelamkan di kolam atau ditenggelamkan di sungai. Berarti kalau dipercik dengan api, kalau dia dibaptis dengan api, dibaptis air artinya direndam di kolam. Kalau dibaptis dengan api artinya satu kali lagi. Saya kira begitu, Bung. Terima kasih. Oke, Bang Kiki. Hehehe. Yang saya bayangkan itu dibaptis dengan api, ada yang nulis di bawah dibakar hidup-hidup. Benar juga sih, masuk akal. Kan kalau dibaptis dengan air artinya direndam hidup-hidup, berarti baptis dengan api. Dibakar hidup-hidup lah. Allah Akbar. Masya Allah. Maafkan diriku. Saya hanya membaca dalil, bukan saya menghina ya. Selamat